Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-246. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dada Pandanwangi menjadi semakin berdebar-debar. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke Pringgitan. Dilihatnya ayahnya masih duduk di antara para pemimpin yang lain. Pandanwangi, berkata ayahnya sebelum ia duduk, sebaiknya kau hentikan usahamu untuk bertemu dengan si Danti dan mencoba membuatnya mengerti. Aku kira kau tidak akan berhasil. Dada Pandanwangi berdesir mendengar peringatan ayahnya itu. Sejenak ia berdiri mematung tanpa dapat menjawab sepatah kata pun. Selanjutnya ia mendengar ayahnya berkata seterusnya, "Aku menjadi cemas melihat kau gelisah seperti dipanggang di atas bara. Mondar-mandir tidak menentu. Aku sangka kau masih dihinggapi oleh angan-angan untuk bertemu dengan kakakmu dan berbicara dengannya. Pandanwangi, demi keselamatanmu, jangan pergi lagi dari batas padukuhan induk ini. Keadaan telah menjadi semakin panas. Orang-orang di kedua belah pihak sudah terlampau sulit untuk dikendalikan. Apalagi orang-orang yang tidak dikenal, yang sama sekali tidak merasa bertanggung jawab apapun atas tanah ini. Apakah kau mengerti?" Debar di dada Pandanwangi menjadi semakin cepat, tetapi ia telah mengenal betul sifat-sifat ayahnya. Apabila demikian, berarti bahwa ia sama sekali tidak boleh melanggarnya lagi, apapun alasannya. Karena itu maka yang dapat dilakukannya adalah menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baik, ayah." "Nah, kalau kau ingin keluar halaman, berhati-hatilah. Ingat, jangan meninggalkan padukuhan induk. Kau masih dapat merasa aman di dalam padukuhan induk ini, karena aku memagarinya dengan pasukan pengawal. Meskipun aku menempatkannya juga di padukuhan-padukuhan yang lain, tetapi kau tidak akan tahu apakah yang akan terjadi di bulak-bulak yang betapapun sempitnya." Sekali lagi Pandanwangi mengangguk dan menjawab, "Iya, ayah." Namun dengan demikian, justru Pandanwangi seolah-olah mendapat kesempatan untuk keluar dari halaman rumahnya. Semula ia sama sekali tidak ingin melangkah keluar regol halaman apabila setiap saat ayahnya memerlukannya. Tetapi kini seolah-olah ia diperingatkan bahwa di luar halaman ia masih mempunyai tempat untuk sedikit menghibur dirinya, asalkan tidak keluar dari padukuhan induk. Karena itu, maka Pandanwangi pun segera meninggalkan Pringgitan itu. Ia justru berjalan keluar regol halaman, selangkah demi selangkah, dan hampir setiap langkahnya ia bertemu dengan 2-3 orang peronda, sehingga akhirnya ia sampai pada ujung sebuah lorong di dalam padukuhan induk yang menuju ke rumah pamannya. Jalur ini akan sampai kepada Kakang Sidanti," desisnya di dalam hati. Tetapi ia sadar bahwa ayahnya melarangnya untuk mengikuti jalur itu, dan ia menyadari pula bahaya yang dapat dijumpainya di tengah-tengah bulak dan pategalan.
seperti yang pernah terjadi atasnya. Ketika Pandan Wangi itu berdiri sambil bersilang tangan di dadanya, memandangi ujung jalan yang seolah-olah hilang di telan kaki langit, dua orang peronda berjalan mendekatinya. Perlahan-lahan salah seorang dari mereka berkata, "Ki Gede telah memerintahkan kepada kami, kau tidak boleh keluar dari padukuhan ini Pandan Wangi, siang maupun malam nanti." Dada Pandan Wangi berdesir. Ternyata perintah itu telah tersebar kepada seluruh pengawal. Tetapi apa artinya? Ia tidak boleh meninggalkan padukuhan induk ini siang dan malam nanti. Justru malam nanti ayahnya akan memenuhi janjinya dengan ditambah wedi di bawah Bujang Kembar. Terasa jantung Pandan Wangi berdenyut semakin cepat di dalam dadanya. Berbagai pertanyaan hilir mudik tidak henti-hentinya. Tetapi Pandan Wangi tidak bertanya apapun kepada pengawal itu. Ia tahu bahwa pengawal itu tidak akan mengerti. Kenapa? Ia hanya sekedar melakukan perintah itu. Selebihnya adalah persoalan para pemimpinnya. Pandan Wangi berpaling kepada mereka ketika mereka bertanya, "Apakah kau sendiri sudah mengerti pesan Ki Argopati itu?" Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Iya, aku sudah mengerti." "Syukurlah," desis pengawal yang sedang meronda itu. Kemudian ditinggalkannya Pandan Wangi berdiri di tempatnya. Keduanya melangkah ke gardunya di sudut padukuhan. Di dalam gardu itu ternyata masih ada beberapa kawan-kawannya lagi yang sedang berjaga-jaga. Pandan Wangi masih tetap berdiri di tempatnya, tegak seperti sebuah patung dengan sepasang pedang di lambung. Dipandangnya berkas-berkas sinar matahari yang jatuh di atas tanah di sepanjang jalur jalan berdebu di depannya. Gadis itu mengerutkan keningnya ketika ia melihat sesuatu bergerak-gerak di dalam sinar matahari. Beberapa ekor kambing berjalan di atas pematang. Di belakang sekumpulan kambing itu berjalan seorang gembala. Gembala yang pernah ditemuinya di perjalanannya kemarin, Gupito. Tiba-tiba saja dada gadis itu menjadi berdebar-debar. Ternyata hari ini anak muda itu masih menggembalakan kambing-kambingnya. Dengan demikian maka kemarin kambing-kambing itu pasti tidak dirampas oleh orang-orang liar yang telah mencekatnya. Mungkin orang-orang itu hanya memerlukannya satu atau dua, desis Pandan Wangi di dalam hatinya. Tetapi ia masih belum bergerak. Ia masih berdiri tegak di tempatnya. Sepasang pedangnya berjuntai di lambungnya, sebelah menyebelah. Sejenak kemudian ia melihat kumpulan kambing-kambing itu berjalan menyeberangi jalan. Sekepul debu yang putih terlontar di udara ketika kaki-kaki kambing itu menyentuh tanah berdebu yang menjelujur panjang. Seorang pengawal meloncat turun dari gardunya, memandangi sekumpulan kambing itu sambil berkata, "Aneh, masih juga ada seorang gembala yang berani membawa kambing-kambing ke tempat terbuka seperti ini. Apakah anak itu tidak tahu apa yang kini sedang kemelut di tanah perdikan ini?" Tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Kawan-kawannya yang sedang berjaga-jaga itu pun menjadi keheran-heranan pula. Namun pengawal itu menjawabnya sendiri. Mungkin ia menyadari bahwa di tempat ini ada sebuah gardu pengawal. Dengan demikian ia merasa aman menggembala kambingnya di sekitar tempat ini.
Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun ia tidak diajak berbicara, pikiran itu memang dapat dimengerti. Di tempat ini ada sebuah pengawalan yang baik, sehingga tidak mungkin ada orang-orang liar yang berkeliaran sampai di tempat ini. Sejenak kemudian Pandan Wangi melihat kambing-kambing itu berhenti di sebuah tempat yang ditumbuhi rerumputan hijau di pinggir patisan. Gembala itu mengikat seekor di antara kambing-kambing itu, seekor kambing jantan yang paling besar, pada sebatang pohon perdu, supaya kambing itu tidak dapat pergi dan kawan-kawannya pun tidak akan pergi juga dari tempat itu. Dengan demikian, maka gembalanya kemudian duduk di bawah sebatang pohon yang rindang sambil menyandarkan dirinya. Cambuknya diletakkannya di pangkuannya. Sejenak kemudian, diambilnya sebatang seruling bambu yang terselip di ikat pinggangnya. Sejenak gembala itu duduk memandangi warna langit yang jernih sambil mengusap-usap serulingnya, seperti ayah Pandan Wangi sedang mengusap landaian tombaknya. Pandan Wangi sendiri tidak menyadari kenapa ia tertarik melihat tingkah laku gembala itu. Dengan demikian maka diawasinya saja ketika gembala itu kemudian mengangkat serulingnya dan meletakkannya di mulutnya. Sejenak kemudian terdengarlah suara seruling itu berlaku. Dilontarkannya lagu yang segar, sesegar burung-burung liar yang berloncatan di dahan-dahan pepohonan. Pandan Wangi terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar salah seorang pengawal berkata, "Aku merasa aneh dengan gembala itu. Adalah mustahil bahwa seorang gembala berani menggembalakan kambingnya di tempat terbuka seperti saat ini tanpa suatu maksud tertentu. Apakah dengan demikian tidak cukup alasan bagi kita untuk mencurigainya? Mungkin anak itu adalah seorang petugas sandi dari Sidanti." Beberapa orang kawannya mengerutkan keningnya dan terdengar hampir bersamaan mereka menjawab, "Hal itu juga mungkin, tetapi mungkin pula ia merasa aman di sini. Tetapi apakah kau pernah mengenal anak itu?" Kawan-kawannya terdiam dan sejenak kemudian mereka menjawab, "Belum, aku belum mengenalnya." "Belum ada yang mengenalnya di antara kita. Bukankah kita wajib bercuriga?" Tetapi para pengawal itu terkejut ketika tiba-tiba Pandan Wangi yang masih berdiri di ujung jalan itu berkata, "Aku sudah mengenalnya. Namanya Gupito." Serentak para pengawal itu berpaling ke arah Pandan Wangi. Kini Pandan Wangi memandang mereka pula dan berkata, "Aku akan menemuinya. Tetapi kau tidak boleh meninggalkan padukuhan ini." "Bukankah aku tidak meninggalkan padukuhan ini? Gembala itu duduk di pinggir padukuhan ini, dan kalian dapat mengawasi aku dari gardu kalian. Seandainya aku harus berkelahi melawannya." Para pengawal itu sejenak saling berpandangan. Mereka sama sekali belum yakin bahwa Pandan Wangi benar-benar mampu berkelahi. Belum lama mereka mendengar hal itu. Sebelumnya mereka hanya mengetahui bahwa gadis itu senang ikut bersama ayahnya. Hanya 1-2 orang sajalah yang menemaninya. Karena itu, maka mereka pun menjadi ragu-ragu pula untuk melepaskannya. Pergi sendiri mendekati gembala yang sedang membunyikan serulingnya itu. Ketika Pandan Wangi kemudian melangkahkan kakinya mendekati gembala itu, maka beberapa orang pengawal segera berloncatan turun dari gardunya. Sekali lagi mereka saling berpandangan
dan beberapa di antara mereka segera mengikutinya. Tetapi Pandan Wangi justru tertegun. Sambil berpaling, ia bertanya, "Kalian akan pergi kemana?" Para pengawal itu tidak segera dapat menjawab. Mereka menjadi ragu-ragu. Namun salah seorang dari mereka akhirnya menyahut, "Kami tidak dapat melepaskan kau pergi sendiri. Kami wajib mencurigai setiap keadaan yang tidak wajar bagi kami, termasuk kehadiran gembala itu." "Kalian akan mengantar aku?" Orang itu mengangguk dan menjawab ragu-ragu, "Iya." Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak usah. Biarlah aku pergi sendiri. Kalau aku memerlukan kalian, kalian akan dapat melihat dari sini. Atau aku akan berteriak-teriak memanggil kalian. Aku kira kalian akan dapat mendengarnya." Para pengawal itu terdiam sejenak. Memang jarak antara gardu dan gembala yang duduk di bawah pohon itu tidak terlampau jauh. Tetapi bagaimanakah apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga? Para pengawal memang pernah mendengar bahwa Pandan Wangi sebenarnya mampu pula bertempur. Bahkan menurut Samekto, melawan 6 orang laki-laki sekaligus. Tetapi mereka masih dicekam oleh keraguan-raguan. "Tinggallah kalian di sini," berkata Pandan Wangi kemudian. "Jangan cemaskan tentang aku." Para pengawal itu kemudian berdiri tegak seperti patung. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka memandangi saja langkah Pandan Wangi menuju ke arah seorang gembala yang duduk sambil membunyikan serulingnya. Sepasang pedang yang berjuntai di lambungnya, sebelah menyebelah, bergerak-gerak seirama dengan langkah kakinya. Beberapa orang pengawal menarik nafas dalam-dalam. Mereka biasa melihat Pandan Wangi dalam pakaian seorang gadis. Hanya kadang-kadang saja ia berpakaian demikian apabila ia pergi berburu. Gembala yang bersandar pada pokok sebatang kayu itu masih saja meniup serulingnya. Lagunya mengalun menyusur arus angin yang lembut. Lagu yang gembira kini terasa mengetuk dinding jantung. Seolah-olah gembala itu sedang bercerita tentang langit yang cerah, angin yang lemah dan burung-burung yang berterbangan dengan riangnya. Bahkan kemudian suara seruling itu meninggi, melonjak seperti gelak tertawa seorang gadis yang sedang bertanda dengan kekasih. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Ia belum pernah merasakan betapa mesra bercanda dengan kekasih. Tetapi ia pernah mendengar kisah tentang kasih. Kisah Panji dan Kirana. Kisah Ratih dan Kama. Dan pernah pula dijumpainya kemesraan di sekitarnya. Pandan Wangi memang menghadiri perhelatan perkawinan kawan-kawannya yang sebaya atau sedikit lebih tua daripadanya. Tetapi lagu itu rasa-rasanya bercerita kepadanya. Lagu yang melukiskan kasih yang dalam, hidung tentang cinta. Pandan Wangi seakan-akan tersadar dari sebuah mimpi yang asing. Ketika tangannya menyentuh bulu pedangnya, tiba-tiba ia berdesis. Persetan dengan suara seruling itu kini menoreh sedang diasapi oleh kemelutnya pertentangan yang tajam antara ayah dan kakang Sidanti. Tiba-tiba Pandan Wangi itu menengadahkan wajahnya. Ia tidak mau dihanyutkan oleh angan-angan seorang gadis yang meningkat dewasa. Ini ia sedang menggenggam tugas, bukan sebagai seorang gadis,
tetapi sebagai seorang putri kepala tanah percikan menoreh yang sedang bergolak. Selangkah demi selangkah Pandan Wangi menjadi semakin dekat. Tanpa disadarinya, maka dadanya menjadi berdebar-debar. Ia mengharap gembala itu berpaling, tetapi agaknya ia begitu asik dengan serulingnya, sehingga sama sekali tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya. Tanpa sesadarnya pula, kaki Pandan Wangi menyentuh daun-daun kering yang bertebaran di atas jalan sempit di pinggir padukuhan itu, melontarkan suara gemerisik. Tetapi gembala itu seakan-akan benar-benar sedang tenggelam dalam suara serulingnya. Sejenak kemudian Pandan Wangi telah berdiri di belakangnya. Ia yakin bahwa gembala itu pasti sudah tahu kedatangannya. Tetapi gembala itu sama sekali tidak melepaskan serulingnya. Bahkan matanya menjadi hampir terpejam ketika suara serulingnya melonjak mengalun menyentuh hati. Terasa perasaan aneh bergetar di dada Pandan Wangi. Dalam suasana yang tegang itu, ia mendengar lagu yang memancarkan kedamaian hati seorang anak muda. Ya, gembala itu adalah seorang anak muda yang aneh. Wajah Pandan Wangi serasa menjadi panas dan kemerah-merahan. Ini baru disadarinya bahwa gembala itu adalah seorang anak muda, sedang dirinya adalah seorang gadis. Tiba-tiba Pandan Wangi menggerakkan giginya. "Aku tidak peduli," katanya di dalam hati. "Aku harus melihat apakah gembala itu tidak mencurigakan." Pandan Wangi itu kemudian berdiri tegak dengan kaki renggang. Tangannya bertolak pinggang. Dengan tajamnya dipandanginya gembala yang masih asik membunyikan serulingnya itu. Lalu tiba-tiba pula ia memanggil, "Gupito, bukankah kau Gupito yang kemarin aku jumpai di jalan bersama kambing-kambingmu?" Gupito masih meniup serulingnya beberapa lama, kemudian memutus lagunya pada nada yang merendah. Sesaat kemudian ia berpaling dan menganggukkan kepalanya dalam-dalam. "Iya, aku adalah Gupito yang kemarin kau jumpai." Ketika terpandang mata gembala itu, terasa dada Pandan Wangi berdesir. Mata itu adalah mata yang dilihatnya kemarin, mata yang memancarkan kejujuran yang bodoh. Tetapi kini Pandan Wangi menjadi ragu-ragu. Apakah benar bahwa mata itu memancarkan kejujuran yang dungu? Sekali lagi Pandan Wangi menggertakkan giginya. Wajahnya menjadi tegang dan nada suaranya merendah datar. "Apa kerjamu di sini?" Gupito bergeser setapak. Kini ia duduk menghadap Pandan Wangi yang masih berdiri bertolak pinggang. Dengan penuh keheranan, Gupito menjawab, "Bukankah aku seorang gembala? Kehadiranku di sini bersama kambing-kambingku adalah kenyataan kerjaku kini." Dada Pandan Wangi berdesir mendengar jawaban gembala itu. Sejenak ia terdiam. Terasa jantungnya menjadi semakin cepat berdentangan. Namun dengan demikian, sejenak ia berdiam diri. Ia tidak segera menemukan kata-kata untuk menyahut. Gupito masih duduk di tanah. Karena Pandan Wangi berdiam diri, maka ia pun diam pula menunggu. Sekali-sekali dilemparkannya pandangan matanya kepada para pengawal di mulut lorong yang agak jauh daripadanya. Baru sejenak kemudian, Pandan Wangi dapat menguasai dirinya dan berkata, "Gupito, aku memang melihat bahwa kau sekarang sedang menggembalakan kambing-kambingmu.
Tetapi apakah kau tidak berbuat lain daripada menggembala? Gembala itu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, Tidak, seperti kau lihat, aku hanya menggembala saja dan duduk membunyikan serulingku. debar di dada Pandanwangi menjadi semakin cepat, terasa memancarkan kelainan dengan gembala-gembala yang lain, yang terasa sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Wajah gembala itu dikenalnya, tetapi ia tidak tahu apakah bentuk kelainan itu. Sekali lagi Pandanwangi terpaku diam, nafasnya terasa semakin cepat mengalir. Ia merasa kehilangan kata-kata untuk menyatakan pikirannya. Namun sejenak kemudian, tiba-tiba dada Pandanwangi itu seolah-olah meledak. Setelah ditahannya kuat-kuat, Pandanwangi tidak tahu apakah yang mendorongnya untuk berbuat demikian. Tetapi ia merasa memerlukan cara untuk mengurangi beban di dalam dadanya. Karena itu, maka tiba-tiba ia berkata lantang, Tidak, aku tidak percaya. Di dalam keadaan serupa ini, mustahil kalau kau hanya sekedar menggembala saja sampai di tempat ini. Justru di samping gardu peronda. Nah, katakan bahwa kau termasuk salah seorang petugas sandi dari Kakang Sidanti. Gembala itu memandang wajah Pandanwangi tanpa mengedipkan matanya. Tergagap, ia menyahut, Tetapi aku tidak kenal dengan Sidanti. Bohong, bentak Pandanwangi. kau kira aku dapat mempercayainya? Aku tidak dapat melupakan saat kita bertemu di tengah jalan. Ketika aku kembali dari Kakang Sidanti, beberapa saat orang yang liar yang tidak dikenal berjalan menyusulku. Kau berada di tempat itu juga pada waktu itu. Mustahil bahwa kau bukan tidak kehilangan kambing-kambingmu atau bahkan nyawamu. Kalau kau bukan salah seorang dari mereka, aku tahu bahwa waktu itu kau sengaja menghambat perjalananku supaya orang yang tidak aku kenal itu dapat menangkapku. Kupito menjadi semakin heran mendengar kata-kata Pandanwangi yang mengalir seperti banjir itu. Dipandanginya saja wajah gadis itu dengan mulut ternganga. Nah, apakah kau masih akan ingkar? Bertanya Pandanwangi. Wajah gembala itu menjadi tegang. Sejenak kemudian menjadi pucat dan berubah lagi menjadi kemerah-merahan. Jangan ingkar. Pandanwangi membentak pula. Kini gembala itu menjadi gemetar. Tergagap ia mencoba menjelaskan. Aku benar-benar seorang gembala yang sedang menggembala kambing-kambingku di sini. Aku tidak berbuat lain dan aku sama sekali bukan petugas sandi dari Sidanti. Coba katakan kepadaku, Kupito, berkata Pandanwangi. Kenapa kau terlepas dari tangan orang-orang liar yang waktu itu mendatangi kau sepeninggalku? Kupito tampak menjadi semakin gugup. Aku tidak tahu kenapa mereka membiarkan aku. Mereka hanya bertanya, apa kerjaku di sana waktu itu. Mereka bertanya, apakah aku petugas sandi dari Ki Arkopati. Tetapi aku menjawab bahwa aku hanyalah seorang gembala. Lalu salah seorang dari mereka menampar mukaku, sehingga aku jatuh ke dalam parit. Seterusnya mereka pergi. Dan bukankah aku bukan petugas sandi dari Ki Arkopati, dan bukan pula dari Sidanti? Bohong, potong Pandanwangi. Namun terasa sesuatu yang aneh semakin mencekam jantungnya. Gembala itu benar-benar memiliki kelainan dari gembala-gembala di tanah perdikan menoreh. Dan kelainan itu telah mendebarkan jantung Pandanwangi semakin cepat. Tatapan matanya seolah-olah telah mengguncang seluruh isi dadanya.
Tetapi Pandan Wangi mencoba menolak pengaruh yang tidak dikenalnya itu. Sambil menggertakkan giginya, ia menunjuk ke arah kejauhan. Sejenak kemudian ia menggeram. Pergi, pergi kau dari tempat ini, supaya kau tidak menjegal. Bawalah kambing-kambingmu sejauh-jauhnya dari induk padukuhan Menoreh. Sebelum kami bertindak atasmu, menurut penilaian kami, kau pantas dicurigai dalam keadaan serupa ini. Tidak ada seorang gembala pun yang berani menggembalakan kambing-kambingnya di tempat terbuka seperti kau. Mereka hanya mencoba menggembala di pategalan-pategalan yang berada di ujung-ujung padesan. Tetapi suara gembala itu semakin tergagap. Bukankah aku juga menggembala di ujung padesan? Aku berani menggembala di sekitar tempat ini. Justru aku tahu bahwa tempat ini pasti aman karena dekat dengan gardu peronda. Tetapi kau kemarin menggembala di seberang bulak ini. Pengalaman yang kemarinlah yang memaksa aku menggembala di sini. Bohong, bohong. Pandan Wangi tiba-tiba berteriak. Tangannya masih menunjuk ke kejauhan dan mulutnya berkata, Pergi cepat, selagi kau masih mendapatkan kesempatan. Apabila kesempatan itu tidak ada lagi, maka sikap kami akan sangat berlainan. Mungkin kau dapat kami tangkap dan kami bawa kepada pimpinan pengawal tanah ini. Jangan. Gembala itu kini berjongkok dan kemudian berdiri pada lututnya. Aku jangan ditangkap. Aku akan pulang kepada ayahku yang sudah tua. Kalau kau akan pulang, cepat, pulanglah sekarang. Baik. Aku akan pulang sekarang. Jawab gembala itu sambil tertatih-tatih berdiri. Selangkah-selangkah ia berjalan meninggalkan Pandan Wangi, menghampiri kambingnya yang sedang diikati. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun karena Pandan Wangi memanggilnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Pandan Wangi sedang berjongkok memungut serulingnya yang agaknya terjatuh. Gupito terpaku sejenak di tempatnya. Sejak pertemuannya kemarin, ia masih belum sempat memandangi wajah gadis itu. Seperti saat ia berjongkok mengambil serulingnya. Wajah yang tegang itu tiba-tiba menjadi tenang ketika gadis itu mengangkat wajahnya, memandanginya dengan seruling di tangannya. Tampaklah betapa wajah itu memancar seperti bintang pagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.